masih ada maksiat batin. Maksiat batin itu maksiat-maksiat yang ada dalam batin, tidak lagi berhubungan dengan anggota tubuh. Ada 10 seperti maksiat lahir tadi, antara lain apa? Yang pertama, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita ada di sesi yang baru. Baik, bulan ini kita akan ada di sesi para sufi Nusantara. Baik, teman-teman langsung saja ya. Tokoh besar sufi Nusantara yang malam hari ini kita angkat. Insya Allah teman-teman sudah pernah mendengar nama beliau, yaitu Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Bagi Syekh Abdus Somad, ilmu tasawuf ini tergolong ilmu yang fardu ain. Kata beliau, segala ilmu yang dituntut akan dia fardu ain itu 3 perkara. Pertama, ilmu tauhid dinamakan akan dia ilmu usuluddin. Kedua, ilmu syara' yang dinamakan akan dia ilmu fikih. Ketiga, ilmu batin yang dinamakan akan dia ilmu tasawuf. Ini bahasanya bahasa Melayu ya teman-teman. Adapun kadar fardu ain pada ilmu batin atau ilmu tasawuf, maka yaitu mengetahui segala hal yang akan menyelamatkan agar amal-amal yang ia kerjakan tidak menjadi rusak. Seperti mengetahui sesuatu yang dapat membatalkan pahala sholatnya, pahala puasanya, dan sebagainya. Jadi maksudnya Syekh Abdus Somad, setiap muslim ingat-ingatlah ada 3 ilmu yang fardu ain. Fardu ain berarti setiap muslim harus tahu ini. Tidak boleh tidak tahu. Kalau tidak tahu nanti bagian dari agama kita akan rusak. Yang pertama ilmu tauhid, tentang akidah, tentang keimanan. Wajib setiap muslim ngerti apa yang harus diimani, apa yang harus diakidai, dan apa yang jangan. Yang kedua ilmu syara' atau ilmu fikih. Ini berhubungan dengan aktivitas lahiriah, aktivitas peribadatan kita. Ya kita harus tahu gimana caranya sholat, bagaimana aturannya zakat, aturannya puasa, aturannya kurban, dan lain-lain. Ini namanya ilmu syara'. Wajib juga tahu. Muslim kok tidak ngerti sholat, ya jangan tenang-tenang saja, harus belajar. Kok tidak ngerti caranya puasa, ya jangan diam saja, belajar. Karena ini fardu ain, tidak boleh bergantung pada yang lain. Yang bergantung pada yang lain nanti namanya fardu kifayah. Orang lain sudah bisa, saya wakil saja, tidak boleh. Akidah, fikih, tidak boleh wakil. Harus ngerti, karena ini berhubungan dengan perilaku keberagamaan kita. Yang ketiga baru ilmu batin atau ilmu tasawuf. Ini penting karena tasawuf adalah kunci agar akidah dan fikih tadi tidak menjadi rusak.
Kenapa kok bisa rusak tauhid dan fikih tanpa akidah? Ya rusak karena batinnya rusak, batinnya tidak terjaga. Misalnya akidahnya sih benar, tapi orangnya sombong, suka menyakiti orang lain. Ini kan batinnya rusak. Ya akidahnya jadi tidak sempurna. Fikihnya bagus, sholatnya tertib sekali, syarat rukunnya terpenuhi dengan sempurna. Tapi tidak ada khusyuknya, tidak ada batinnya, tidak ikut sholat. Ya amalnya jadi rusak. Fisiknya benar, cuma kan kesempurnaan fisik tanpa didukung oleh kebaikan batin, itu kan seperti casing yang tidak ada isinya. Sholat yang batinnya tidak ikut mungkin ya lebih seperti gerak badan biasa. Puasa yang batinnya tidak ikut itu kan lebih seperti diet biasa. Maka kita juga harus belajar ilmu batin atau tasawuf. Kalau menurut hadis kan nanti ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman itu berhubungan sama akidah, tauhid tadi. Islamnya berhubungannya dengan syariat, syarak atau fikih. Dan ihsannya berhubungan dengan tasawuf atau ilmu batin tadi. Demi kesempurnaan akidah dan amal kita. Jadi ini di Hidayatus Salikin ditegaskan ini. Jadi ada ternyata 3 ilmu ini ya fardu ain. Berarti teman-teman harus berusaha untuk belajar 3 ilmu ini. Terus di Hidayatus Salikin fokus utamanya, meskipun Hidayatus Salikin nanti ada bagian tentang akidah, bagian tentang ketaatan, mungkin fikih, kemudian setelah itu baru ngomong tentang kemaksiatan batin, kemaksiatan lahir, ketaatan batin, ketaatan lahir, dan seterusnya. Jadi itu untuk membereskan diri kita dulu. Kita lihat ya, misalnya dari awal ada maksiat lahir. Nah, ini sambil membedah kitab, sambil kita berusaha belajar untuk membereskan diri kita. Maksiat lahirnya mata. Kalau dari Hidayatus Salikin, maksiat lahirnya mata itu secara umum terletak dalam 2 hal, yaitu melihat yang diharamkan, termasuk pemuda atau pemudi yang bukan mahramnya, dengan syahwat. Ini penting kata-kata dengan syahwat itu. Cuma ya untuk lebih hati-hatinya memang mata harus kita jaga, kalau dalam bahasa agama wadul basor, biar tidak melihat hal-hal yang diharamkan, termasuk perempuan yang bukan mahramnya. Jadi ya semakin banyak kita melakukan maksiat mata, ya semakin gelap mata kita. Padahal mata itu adalah gerbangnya ilmu, gerbangnya pengetahuan, gerbangnya hidup. Jadi jangan dikeruhkan dengan melihat yang haram. Apalagi yang dengan syahwat. Melihat, kalau dalam definisi saya beda dengan terlihat ya. Kalau terlihat itu kan tidak sengaja melihat. Tapi kalau melihat itu memang sengaja. Kalau teman-teman kadang-kadang kan googling melihat gambarnya artis-artis, itu kan sengaja namanya. Apalagi ada tambahan dengan syahwat. Maka lahirlah maksiat zahirnya mata. Yang kedua, maksiat zahir itu melihat orang lain, melihat muslim lain untuk maksud menghina dan mencari aibnya. Jadi bayangkan ya, belum menghina, belum mencari aib, tapi maksudnya saja. Misalnya kalian melacak jejak digitalnya temanmu ini untuk mencari salah-salahnya di mana. Nah, itu termasuk maksiat zahirnya mata. Jadi
biar kamu bisa posting tentang kejelekan-kejelekannya. Nah, itu termasuk maksiat zahirnya mata. Hari ini kan sering kita begitu terhadap kelompok yang tidak kita sukai, orang yang tidak kita senangi, bahkan mungkin ulama atau ustadz yang kita benci. Itu kan kita memfollow dia untuk mencari kapan dia salah, kapan dia keliru, kemudian kamu serang. Aktivitasmu mencari-cari itu menurut saya termasuk melihat orang muslim dengan maksud menghina dan melihat orang muslim tentang segala aibnya. Ini termasuk maksiat mata. Maka ya teman-teman harus hati-hati. Hari ini memang susah kita menghindari ini, tapi kalau kita bisa sedikit tirakat, sedikit berusaha untuk menjernihkan pandangan mata kita dari maksiat-maksiat itu, insya Allah nanti manfaatnya akan kita rasakan. Selanjutnya ada maksiat telinga. Maksiat telinga itu ringkesnya jangan mendengar apapun yang dicela oleh syarak. Misalnya apa? Mendengar orang ghibah, mendengar orang ngomong tentang orang lain, kejelekan-kejelekan orang lain, aibnya orang lain. Kita kan kadang begitu. Saya tidak ikut ngomong sih, tidak ikut posting, tapi ya mengikuti postingan-postingan, mendengarkan postingan-postingan. Itu mirip dengan ini, mendengar orang ghibah. Saya itu Pak, kalau di grup WA tidak pernah komen kok Pak, tidak pernah ngomong. Saya cuma baca saja, mengikuti saja. Orang melecehkan ini, orang menghina itu, ngerasani ini, ngerasani itu. Ini sama, maksiatnya telinga. Mendengarkan orang hibah. Kalau memang mampu, kurangilah, syukur-syukur bisa tinggalkanlah yang seperti itu. Bahkan Al-Quran kan agak ekstrim mengilustrasikan orang hibah itu, orang yang membicarakan aibnya saudaranya itu seperti makan bangkai. Jadi mendengarkan orang hibah itu maksiat zahirnya telinga. Mari kita kurangi. Mendengarkan perkataan keji dan kotor. Ini hari ini banyak mungkin atas nama guyon, atas nama menjatuhkan orang lain, atas nama mewakili kemarahan kita, atau kadang-kadang iseng saja untuk menunjukkan bahwa kita ini gaul. Terus mengekspresikan diri dengan kata apa? Banyak orang mengekspresikan diri dengan kata-kata kalimat yang mungkin konotasinya tidak bagus. Dan itu telinga kita sering sekali kemasukan itu. Kemasukan kata-kata yang keji dan kotor, kata-kata yang tidak bagus tadi. Itu termasuk maksiat zahirnya telinga. Jadi teman-teman kalau memang menurut perhitunganmu forum ini akan banyak bertaburan kata-kata yang tidak bagus, mending ditinggal saja. Atau kalau ketemu teman ini, mesti kalimat-kalimatnya tidak jauh-jauh dari situ. Ya kalau bisa, kalau memang mungkin dijauhi dulu sementara. Biar apa? Tidak membuntukan telinga kita, mengeruhkan kejernihan pendengaran kita. Karena kalau telinga kita terlatihnya hanya untuk mendengar yang tidak penting, yang buruk-buruk, yang keji, yang kotor, yang hibah, khawatirnya tidak peka lagi untuk mendengarkan kebenaran. Sama seperti mata tadi. Kalau matamu, tidak enak ya bilangnya matamu. Kalau penglihatanmu kamu biasakan melihat hal-hal yang tidak penting, tidak baik, yang maksiat-maksiat, dia tidak akan terlatih untuk melihat yang bagus-bagus, yang jernih-jernih, yang kebenaran-kebenaran. Karena manusia itu kan tergantung apa yang dia biasakan, termasuk matanya, termasuk telinganya. Maksiat telinga juga tolong dibatasi untuk mendengarkan hal-hal yang batil atau sia-sia. Hal-hal yang iseng. Senda gurau yang berlebihan. Nah itu termasuk maksiatnya telinga. Juga mendengar orang yang ngomong tentang yang buruk-buruk, tentang kejahatan manusia. Ayo kita jaga
telinga kita biar tidak banyak diisi hal-hal yang kotor dan tidak penting. Kemudian masih dari Hidayatus Salikin tentang maksiatnya lidah. Ini yang agak susah kita mengeremnya. Meskipun lidah kita hari ini sering diwakili oleh jempol kita. Tapi tetap saja itu maksiat. Maksiatnya lidah itu apa? Berdusta, berbohong, mengingkari janji, ghibah atau mengumpat atau menyebut aibnya orang lain. Kalau dusta atau bohong kita sudah jelas ya, ingkar janji sudah jelas, ghibah tadi juga sudah jelas, menyebut aibnya orang lain. Ini kadang-kadang kita itu kan suka kalau begitu ngomong aibnya orang lain kan biasanya ngasih embel-embel, loh saya ini tidak bohong loh, apa adanya, faktanya memang begitu. Ya faktanya memang begitu, itulah namanya ghibah, makan bangkai saudaramu. Kalau faktanya tidak begitu, levelnya tidak sekedar ghibah, tapi sudah fitnah. Ini kelihatannya simpel secara teori, tapi berat untuk dipraktekkan. Menyebut aibnya orang lain, karena kita selalu kadang-kadang dipengaruhi oleh suka tidak suka. Mana yang kita cintai, mana yang kita benci. Sehingga terhadap yang kita tidak suka, terhadap yang kita yang benci, itu biasanya ringan sekali kita mengungkap aib-aibnya. Ini termasuk maksiatnya lidah. Para sufi sangat menjaga dalam hal ini ya. Teman-teman mungkin masih ingat cerita populer sekali dari seorang sufi besar namanya Hatim Al-A'som. Al-A'som ini gelarnya. Al-A'som itu artinya tuli, padahal beliau tidak tuli. Gelar ini didapat karena satu ketika, kenapa disebut Al-A'som? Karena satu ketika beliau ini ada seorang perempuan menghadap beliau. Jadi mungkin mau konsultasi, mungkin mau belajar apa pada beliau. Tengah-tengahnya menghadap, perempuan ini buang angin. Bersuara lagi, keras lagi kan. Jadi dia sendiri dengar dan kaget, mungkin sudah diempet mati-matian mungkin ya gitu, terus ternyata ya kebobolan juga. Teman-teman sering begitu mungkin ya, kadang-kadang sudah mati-matian, ternyata keluar. Biasanya yang keluar tidak sengaja itu suaranya keras. Nah, ini lagi asik ngobrol sama Syekh Hatim ini, terus perempuan ini tiba-tiba buang angin bersuara. Merah mukanya, malu luar biasa. Dia mungkin sudah kalau bisa dia ingin lari. Nah, Syekh Hatim ini ngerti situasinya. Makanya Syekh Hatim terus pura-pura tuli. Jadi tiba-tiba Syekh Hatim bilang, "Bu, tadi ngomong apa? Saya tidak dengar." Terus ibunya bilang, "Ini loh saya." Terus Syekh Hatim bilang, "Saya tidak dengar. Saya itu telinganya agak tuli. Jadi kalau ada orang ngomong sering tidak dengar." Wah, legalah hatinya si ibu ini. Alhamdulillah, berarti tadi saya buang angin, ada suaranya, beliau tidak dengar. Senanglah ibu ini, terus konsultasi berlanjut sampai dia pulang. Nah, Syekh Hatim ini selain tadi beliau menulikan, mempura-pura tuli, beliau juga menjaga mulutnya untuk tidak cerita tentang peristiwa itu. Menjaga aib si ibu tadi. Oh, ini muslim yang sejati begitu. Bahkan pura-pura tuli dan menjaga aib ini kabarnya berlangsung sampai 5 tahun kemudian. Sampai si ibu ini meninggal. Baru terus Syekh Hatim tidak acting lagi sebagai orang yang kurang pendengaran. Oh, ini jadi para sufi yang memang komitmen konsisten untuk tidak mengotori jiwanya dengan maksiat-maksiat. Baik maksiat telinga maupun maksiat lidah.
Termasuk maksiat lidah juga mirok wal jidal. Mirok wal jidal itu debat, berbantahan. Lidah yang sering, yang gemar berbantahan, berdebat, itu ya kemungkinan lebih banyak terjatuh pada kesalahan. Karena orang yang debat itu kan fokusnya adalah kemenangannya. Bagaimana dia bisa menang terhadap lawan debatnya. Sehingga kadang-kadang kebenarannya tersingkir. Yang penting menang. Itu bahayanya jidal. Termasuk katanya Syekh Abdus Somad itu maksiatnya lidah. Termasuk maksiat lidah juga melaknat makhluknya Allah. Memaki-maki makhluknya Allah. Apapun itu, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Kita boleh tidak setuju pendapatnya orang, kita boleh tidak suka keyakinannya, kita boleh menganggap sesat dia, bahkan menganggap kafir dia, tapi tolong jangan maki-maki. Karena maki-maki itu justru keburukannya tidak tampak di orang yang kita maki-maki, tampaknya justru di kita yang sedang maki-maki. Entah jenis makian apa saja. Termasuk maksiat lidah juga adalah mendoakan orang yang menzolimi kita dengan doa yang tidak baik. Ini maksiatnya lidah. Saya sering baca postingan-postingan yang isinya ini. Misalnya ada orang merasa dizolimi terus dia posting hati-hati saja. Kan gitu. Karena saya dizolimi maka doaku makbul sekarang. Oh, itu sombongnya ya. Sudah dizolimi sombong. Nah, terus dia tunggu saja. Kan biasanya begitu. Nanti engkau akan celaka. Nanti keluargamu akan celaka. Nanti. Nah ini. Dari mulutmu. Kenapa? Karena engkau merasa dizolimi. Terus dari mulutmu keluar harapan, keluar doa yang tidak baik. Ini oleh Syekh Abdus Somad justru dianggap maksiatnya lidah. Nah, mari ayo hati-hati. Bahwa doanya orang makbul itu dikabulkan, iya, tapi berdoalah tetap yang baik-baik saja. Kanjeng Nabi itu waktu di Taif dilempari batu, ditaburi pasir sampai berdarah-darah, dikejar-kejar. Tapi doanya beliau adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku karena mereka ini orang-orang yang masih belum ngerti. Jadi tidak ada caci maki, tidak ada doa untuk keburukan, tidak ada sumpah untuk tunggu saja. Sebentar lagi engkau yang menghina akan babak belur, keluargamu akan rusak. Banyak yang menyumpai orang begitu. Itu termasuk maksiatnya lidah. Maksiat selanjutnya dari lidah adalah mizah sukhriyah istihza binas. Mizah itu bergurau, sukhriyah juga bergurau, istihza binas ini mengolok-olok. Kadang-kadang kita butuh bercanda sedikit-sedikit, butuh bergurau sedikit-sedikit. Tapi jangan berlebihan. Apalagi istihza binas. Istihza binas itu bercanda dengan mempermainkan atau mengolok-olok orang lain. Mungkin fisiknya, mungkin apanya, itu namanya istihza, menertawakan. Ini juga termasuk maksiatnya lidah. Mungkin ada yang profesinya stand up comedy, apa pelawak, apa komedian, apa apa. Hati-hati dengan istihza binas, khawatirnya orangnya tersinggung. Karena mencela ciptaannya Allah, termasuk maksiat lidah. Tapi boleh kita refreshing, kita istirahat, kita mengumpulkan energi dengan jalan bercanda sesama kita, tapi jangan berlebihan. Dan jangan melakukan kebohongan, melakukan istihza hanya untuk membuat temanmu tertawa. Terus, maksiat perut. Kalau ini tidak sulit dijelaskan, maksiat perut itu jangan sampai masuk ke perutmu barang haram.
makanan yang haram, baik haram karena memang zatnya haram, seperti misalnya makan daging babi, atau haram karena prosesnya. Makanannya halal tapi prosesnya haram. Beras hasil mencuri, atau makanan hasil merampok, hasil riba, dan lain sebagainya. Itu kan prosesnya yang haram. Jagalah perut kita dari itu, hal-hal yang haram. Terus kemaluan, faraj. Kalau faraj ini ya menjaga kemaluan kita, kalau dalam definisinya Syekh Abdus Somad, atau hal-hal yang membuat kemaluan kita tidak terkontrol. Ini beberapa yang maksiat di atas tadi termasuk punya kontribusi untuk maksiatnya faraj. Misalnya melihat perempuan yang bukan muhrim. Ini sebenarnya urusannya mata, tapi mata yang berhubungan dengan faraj. Tidak cuma melihat, bisa juga yang kedua itu, membayangkan perempuan yang bukan mahram. Kadang-kadang kan kita sih lihat tidak cuma bayang-bayang ke, gambar-gambar ke, oh kira-kira dia itu, seandainya dia itu gambar ke, ini juga maksiat. Nah, yang maksiat sebenarnya pikirannya, batinnya, tapi ya arahnya nanti bisa ke maksiat faraj, maksiatnya kemaluan. Kemudian juga makan hal-hal yang haram atau syubhat. Ini dalam pertimbangannya Syekh Abdus Somad, perut yang terlalu banyak isinya haram atau syubhat itu mendukung faraj yang tidak terkendali, meningkatkan nafsu syahwat yang tidak terkendali. Maka hati-hati dengan memasukkan yang haram dan yang syubhat ke dalam perut kita. Kemudian yang terakhir, perut yang makan terlalu kenyang. Kekenyangan menurut Syekh Abdus Somad juga bisa meningkatkan nafsu. Ya, kalau nafsunya meningkat kan terus susah terkontrol, karena orang nafsu itu ya bisa menggelapkan matanya. Kadang yang haram juga diterjang karena wis kadung nafsu. Nah itu faraj. Makanya dalam Islam itu zina itu dilarang sejak sebelum. Kalimatnya kan wala taqrabu. Jangan dekat-dekat. Kalau begitu, kalau tidak dekat, kalau zinanya langsung boleh Pak Lu. Maksudnya jangan dekat-dekat itu. Dekat aja, jangan apalagi zinanya. Nah itu, maka jagalah farajmu dari maksiat-maksiatnya. Yang ini berhubungan ternyata dengan menjaga anggota tubuh yang lain dari maksiat-maksiat. Terus dari Hidayatus Salikin juga masih ada maksiat tangan, maksiat kaki. Ya tangan dan kaki, ya, kalau tangan jangan memukul orang, jangan berkelahi, jangan mencari nafkah yang haram, yang dilarang syariat dan lain sebagainya. Kalau kaki ya jangan berjalan pada yang diharamkan oleh syarak. Ada lagi ini dari Syekh Abdus Somad, kaki jangan dipakai berjalan kepada orang zalim. Jadi kalau ada orang zalim, jangan ke sana. Kakimu jangan kamu arahkan ke sana. Ada dua bahaya. Kalau engkau lemah, maka engkau akan dizolimi oleh dia, wong dia orang zalim. Kalau engkau kuat, mungkin engkau akan kerjasama dalam melakukan kezaliman. Maka hindarilah orang yang zalim. Jangan berjalan pada orang yang zalim. Kecuali mungkin teman-teman punya kuasa, punya kekuatan untuk menaklukkan orang yang zalim. Tapi selama belum punya kuasa, belum punya kekuatan, jangan dekat-dekat dengan orang yang zalim. Hanya akan merusak kita. Nah, anggota tubuh tadi semua dalam Hidayatus Salikin namanya maksiat lahir. Masih ada maksiat batin. Maksiat batin itu maksiat-maksiat yang ada dalam batin, tidak lagi berhubungan dengan anggota tubuh.
ada 10 seperti maksiat lahir tadi, antara lain apa? Yang pertama, syarahut to'am. Syarahut to'am itu banyak makan, atau mungkin definisi pasnya gemar makan. Makan itu wasilah, media kita untuk menjalani kehidupan dengan baik, maka jangan dijadikan goyah, tujuan. Jadi kalau ada orang ngomong makan untuk hidup untuk makan atau makan untuk hidup, ya yang pas kalau di sini ya makan itu untuk hidup. Kalau sudah hidup ada tujuan lain yang lebih esensial. Kalau orang hanya hidup untuk makan, itu yang disebut sarohut to'am. Jadi gemar makan, itu termasuk kelompok maksiat batin. Yang kedua, sarohul kalam, banyak ngomong. Barang siapa banyak ngomongnya, pasti banyak salahnya. Gemar ngomong, kemungkinan besar salahnya lebih banyak. Makanya saya khawatir ini ngomong ngaji ini kan, saya ngomong panjang lebar, setiap minggu sekali 2 jam. Teman-teman mendengarkan, pasti saya yakin dari sekian banyak saya ngomong itu beberapa terselip salah-salah, beberapa terselip keliru-keliru, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya mohon maklumnya saja, atau kalau memang mungkin tolong diingatkan. Wong kita sama-sama manusia. Salah itu manusiawi. Yang tidak manusiawi itu orang yang merasa dirinya tidak pernah salah. Atau orang yang merasa dirinya lah yang benar dan selalu orang lain yang salah. Nah, itu yang tidak manusia. Termasuk maksiat batin juga marah. Barang siapa marah, selesai marah, sadarilah bahwa kemarahanmu itu maksiat batin. Yang nomor 4, maksiat batin juga dengki. Dengki ini kalau dalam ilmu akhlak adalah salah satu penyakit batin selain sombong yang paling berbahaya. Bahkan tidak untuk orang lain, juga untuk dirinya sendiri. Orang dengki itu kadang-kadang rela berkorban hanya untuk mencelakakan orang yang didengki, orang yang dihasuti. Orang dengki itu kadang-kadang dirinya sendiri rela rugi. Rela tidak senang, rela sengsara. Asal yang dia benci juga sengsara. Itu orang dengki. Kadang-kadang kita heran ya, kok ada ya orang nyebar-nyebar berita hoax semasif itu. Padahal itu bohong loh. Untuk kebohongan itu loh, dia rela keluar tenaga, keluar biaya, keluar kuota, keluar pulsa. Mungkin besar biayanya untuk bikin hoax sebesar itu. Padahal itu kebohongan. Kok ada orang bisa begitu ya? Biasanya karena hasut, karena dengki. Ingin menjatuhkan orang yang dia dengki. Segala cara dia tempuh. Meskipun dia sendiri tidak bahagia, tidak masalah. Dia sendiri tidak sukses, tidak unggul atas yang didengki, tidak masalah. Asal yang dia dengki celaka, dia sudah puas. Nah, itu bahayanya dengki. Makanya di surat Al-Falaq itu Al-Quran mengajari kita untuk berlindung dari orang-orang yang dengki atau hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena orang hasud ketika hasad, ketika dengkinya sedang jalan, itu bahaya sekali bagi orang lain, bahkan bagi dirinya sendiri. Maksiat batin yang keempat. Yang kelima, al-bukhlu wa hubbul mal. Bakhil dan cinta harta. Yang keenam, hubbul jah, cinta kemegahan. Yang ketujuh, hubbud dunya, cinta dunia. Ini saya gabung 5, 6, 7. Cinta harta, cinta kemegahan, cinta dunia. Tiga-tiganya maksiat batin. Kita butuh harta, tapi jangan cinta harta. Kita boleh populer, boleh hidup kita sangat manfaat untuk orang lain, tapi jangan cinta popularitas, jangan cinta puja-puji, jangan cinta pengagungan oleh siapapun.
Orang cinta itu kan biasanya terus itu saja yang dicari. Orang cinta harta, ya harta saja yang dicari. Yang di pikirannya ya harta saja. Orang cinta kemegahan juga begitu. Yang dicari kemegahan saja, yang dicari popularitas saja. Tiap hari ngitung-ngitung followerku berapa, yang nge-like berapa, subscribernya berapa. Itu cinta kemegahan. Cinta dunia. Dunia penting, dia kendaraan kita, tapi cinta dunia berarti dunia seakan jadi tujuan. Yang ada di pikirannya hanya dunia saja. Ini juga maksiat batin. Jadi hati-hati, cinta itu kualitas yang agung, jangan dijejerkan dengan hal-hal yang tidak penting, yang artifisial, bahkan hal-hal yang buruk. Cinta itu indah, tapi cinta harta tidak indah. Cinta kemegahan diri sendiri tidak indah. Yang ke-8, maksiat batin. Maksiat batin, takabur. Takabur itu merasa diri besar. Merasa diri lebih dari yang lain. Merasa diri sudah baik. Merasa diri sudah bagus. Merasa diri sudah benar, itu gejala takabur. Yang nomor 9, ujub. Ujub itu bangga terhadap dirinya sendiri, heran terhadap dirinya sendiri. Itu ujub. Wah, ternyata yang suka kajianku banyak ya. Kalah yang sana. Nah, itu ujub. Wah, ternyata followerku banyak. Nggak nyangka ya, kalau aku ini banyak yang mengidolakan. Itu ujub namanya. Heran, bangga terhadap dirinya sendiri, termasuk maksiat batin. Nggak nyangka ya, aku yang jelek gini loh. Banyak cewek-cewek yang mengidolakan. Nah, itu jenisnya ujub juga. Heran dengan dirinya sendiri, bangga dengan dirinya sendiri. Seolah-olah prestasi itu hasilnya dia sendiri. Tanpa andil siapapun, tanpa andilnya Allah. Yang ke-10, riya. Riya itu kalau di bahasa Indonesia kan mungkin dekat dengan istilah pamer. Orang riya itu orang yang menuntut orang lain untuk mengakuinya. Untuk mengakui bahwa dia orang penting, bahwa dia orang besar, bahwa dia orang terkenal. Biar orang mengakui, terus dia menunjukkan, memamerkan. Nah, ini jenisnya riya. Jadi semangat awalnya ingin diakui segala kelebihannya, segala kebesarannya, segala kesuksesannya, kemudian terus dia tunjukkan, dia pamerkan, sampai orang mengakui. Yang semacam ini namanya riya. Jadi ada 10 maksiat batin. Ini kalau yang mau introspeksi ke dalam, yang bisa masuk ke sini ini biasanya level-level mutawassit, lebih mudah. Kalau yang maksiat lahir batin, maksiat lahir tadi yang level-level mubtadi harus lebih perhatian. Yang batin ini yang perhatikan yang mutawassit, jangan gemar makan, gemar bicara, mudah marah, dengki, cinta harta, cinta kemegahan, cinta dunia, takabur, ujub, dan riya. 10 maksiat batin yang utama yang harus kita perhatikan. Lawannya maksiat batin, ketaatan batin. Ada 10 juga menurut Syekh Abdul Somad. Jadi kalau batin kita sudah bersih dari kotoran-kotoran, karena kita melakukan takholli, tazkiyatun nafas, sekarang saatnya diisi. Isinya apa? Ketaatan batin. Apa 10 ketaatan batin itu? Isilah dirimu yang sudah bersih itu pertama dengan tobat, yang kedua dengan khauf dan roja. Khauf dan roja itu takut yang diimbangi dengan harapan, harapan yang diimbangi dengan takut. Yang ketiga zuhud,
Yang keempat sabar. Yang kelima syukur. Yang keenam ikhlas. Yang ketujuh tawakal. Yang kedelapan mahabbah. Yang kesembilan ridho. Dan yang kesepuluh zikrul maut, mengingat mati. Kalau batin kita sudah bersih dari maksiat lahir dan maksiat batin, sudah takholli, sudah tazkiyatun nafas, maka saatnya tahalli, mengisi dengan yang baik-baik. Yang baik-baik itu antara lain yang 10 tadi. Ini 10, tidak mungkin saya jelaskan satu-satu. Satu ketaatan batin itu bisa atas satu sesi sendiri. Ya mungkin kalau ada waktu nanti ya kita akan ngajinya tidak terikat oleh apapun. Kapan-kapan satu sesi tentang taubat, kalau khauf dan rojak dulu pernah sudah tentang takut dan harapan. Tentang zuhud, tentang sabar, syukur, ikhlas, tawakal, mahabbah, ridho, dan zikrul maut. Tapi secara sekilas insya Allah teman-teman sudah paham apa yang dimaksud. Mengisi diri dengan, menyibukkan diri dengan taubat, khauf, rojak, zuhud, sabar, dan seterusnya.